Contoh lain, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan salam, itu sudah baik. Tapi benarkah ada isinya? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Beramal pakai rasa. Contoh begini ya, maaf ini diulangi. Contohnya adalah sholat subuh barusan. Bagaimana dalilnya? Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Badan kita sholat, kita i'tidal, ruku, sujud, duduk. Mulut kita bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim. Pertanyaannya, hati kita ikut tidak? Ini yang harus kita tafakuri. Jangan sampai kita hanya jasad tapi hatinya tidak. Barusan baca Quran ya, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah benar tahsinnya, makhraj tajwidnya benar. Tapi kan pertanyaannya bukan itu. Hatinya kemana barusan? Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu. Ada bungkus, ada isi. Dua-duanya penting. Mana yang terpenting? Bungkusnya, isinya. Kalau ada orang ngasih bungkus nggak ada isinya, ada jasad, ada ruh, mana yang paling penting? Bagaimana kalau jasad tanpa ruh? Mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuruhu. Permisalan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak ingat kepada Allah. Masalul hayy wal mayyit, seperti permisalan manusia hidup dan yang mayit. Jadi barusan kita sholat, ingat ke Allah tidak? Kalau ingat ke Allah dianggap hidup, kalau tidak ingat ke Allah dianggap mayit. Jadi barusan kalau yang tidak ingat ke Allah mayit sholat. Nah, ini yang harus kita mulai tingkatkan nih. Di bulan Ramadan ini bagus meningkatkan amal, tapi ternyata yang membuat diampuninya dosa itu tidak hanya amalnya saja. Coba dengar hadis Sahih Bukhari Muslim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan. Keyakinan ini lahir atau isinya? Luar casing, bungkus atau isi? Penuh dengan keimanan, wahtisaban, hanya mencari keridhaan Allah. Lahir atau isinya? Isinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Isi. Jasad penting, tapi ruhnya lebih penting. Karena ada jasad tidak ada ruhnya, mayit.
Maka sekarang adik-adik para santri semua, ayo kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau melakukan apapun isinya harus bagus. Pernah ada seorang ibu-ibu sudah sepuh silaturahim ke sana. Lalu ketika pulang beliau berkata begini, hatur nuhun pisan, terima kasih. Ini saya sering dengar orang berterima kasih, tapi mendengar nenek ini mengucapkan terima kasih kok beda rasanya, seperti yang dalam gitu. Terima kasih ya nuhun, seperti isinya tuh dalam, kata-katanya sama, tapi kenapa ini ada rasanya sampai ya Allah, padahal tidak seberapa yang dilakukan, tapi kenapa dalam sekali ucapan terima kasihnya itu. Dan itu sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Kebayang ini nenek itu di mana mengucapkan terima kasih dan rasanya masih ada, rasa. Minta maaf juga, ya saya minta maaf, pernah ada di TV itu seseorang yang melakukan, ya saya minta maaf atas kesalahan saya, tapi kayaknya rasanya kurang. Memang mulutnya meminta maaf, tapi tidak kelihatan rasa menyesal, tidak ada rasa ya kelihatan. Tapi ini formalitas harus minta maaf ya, saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya hilaf. Beda dengan saya benar-benar memohon maaf, saya sadar perkataan saya itu salah, yang saya lakukan itu tidak baik, tidak benar, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kegaduhan yang ada atas perilaku dan ucapan saya yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat, saya benar-benar memohon maaf. Ada rasanya tidak? Jadi kita jangan main-main casing, jangan merasa puas hanya dengan sholat badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allah, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini Allah tahu mana hatinya. Ayo contoh lain, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan salam, itu sudah baik, tapi benarkah ada isinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandingkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada bedanya tidak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada waktu mengucapkan salam assalamualaikum, hati itu berdoa, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian semua. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak. Pada waktu mengucapkan itu, kalau hati kita ikut, beda. Jadi pikirannya itu adalah ketika mengucapkan salam bukan kepada yang disalamin, pikirannya itu kepada Allah. Dia sedang berdoa, ya Allah, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagi jamaah ini, semoga Allah curahkan rahmat dan Allah berkahi. Dibanding dengan yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum,
Assalamualaikum. Memang mengucapkan salam, tapi isinya rasanya kurang. Ayo hadirin sekalian, ini dalilnya jelas. Allah tuh tidak melihat casing, tapi Allah melihat isi. Ya, kita mulai tingkatkan isi kita. Jadi kalau mau sholat, bulatkan hati, bukan hanya mau sholat, tapi oh saya mau ingat kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mungkin kita belum bisa membayangkan kemahabesaran Allah, tapi setidaknya kita tahu bahwa ini Allah sedang melihat saya sedang menghadap kepada Allah, Allah sedang memperhatikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Duhai yang maha pengasih, yang maha penyayang. Itu kan dijawab oleh Allah tuh ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Bagimu apa yang kau minta. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Tuh, itu harusnya Fatihah tuh enak. Bandingkan dengan yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Udah amin lagi. Udah belum Fatihahnya. Kayaknya udah nih. Allahu akbar. Subhanallah. Beda. Contoh Rabbik firli. Allah. Beda. Coba adik-adik nanti minta ke orang tua ya, Bu saya minta sepatu untuk main kertas merah. Kamu keselak nak gitu. Pakai isi Rabbik firli, ampuni saya ya Allah, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi ya Rabb saya. Rabbik firli warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warfa'ni warzuqni, limpahi rizki yang halal berkah. Wahdini, tuntun, berikan petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan kesehatan yang bisa jadi taat. Wa'fu anni, maafkan ya Allah, hapuskan semua jejak dosa dan aib. Itu doa itu aduh enak itu hadir, karena kita perlu ampunan Allah, sangat memerlukan rahmat Allah, sangat memerlukan perlindungan Allah dari perbuatan maksiat. Warfa'ni itu kalau orang diangkat derajatnya oleh Allah, dipersulit berbuat maksiat. Harusnya begitu.